Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam sesi ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Tafsirul Hadits yang ditulis oleh Syekh Muhammad Izzad Darwazah rahimahullah. Kita sampai di topik terkait dengan bagaimana nantinya di dalam tafsirnya itu Syekh Muhammad Izzad Darwazah memandang dan mengulas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat kunci yang beliau jadikan sebagai pegangan di dalam membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan zat Allah itu adalah surah Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah naungan ayat inilah kemudian beliau memandang bahwa ayat-ayat apapun itu ya yang membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, misalnya yang di situ mengungkapkan Allah itu memiliki tangan, Allah menggenggam, ada sifat kanan atau kiri gitu ya. Allah memiliki wajah, kemudian istiwa, turun dan seterusnya. Menurut pandangan Syekh Darwazah, pada dasarnya itu diungkapkan menggunakan satu uslub, satu ungkapan dan penamaan yang dimaksudkan untuk mendekatkan pemahaman bagi akal pikiran manusia bahwa zat yang menyandang ini semuanya itu adalah yang tidak terbatas, yang memiliki kekuatan, yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang tidak sama dengan manusia, yang mana sebenarnya sifat-sifat itu tidak akan bisa dipahami oleh manusia kecuali jika diungkapkan dengan menggunakan kata itu gitu ya. Jadi intinya Syekh Darwazah memandang bahwa kalimat-kalimat itu, nama-nama itu, uslub itu digunakan untuk mendekatkan pemahaman kita, membaca Al-Quran, agar kita bisa memahami bahwa Allah itu adalah zat yang tidak terbatas, yang maha kuat, dan seterusnya, yang mana kita tidak akan mungkin bisa memahami itu kecuali digunakan kalimat-kalimat itu yang sebagaimana yang biasa kita pahami dalam percakapan sehari-hari ketika digunakan kata itu untuk menggambarkan makna yang mengarah ke sana. Oleh karenanya juga, itu yang pertama ya. Pada bagian berikutnya, karena pada dasarnya tadi laisa kamitslihi syai' gitu ya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Darwazah itu juga mengajak kita untuk kemudian berhenti pada batas di mana Al-Quran berhenti di situ, tidak menambah-nambahi, tidak berspekulasi, tidak kemudian melanjutkan berteori panjang lebar yang justru akan membuat kita terjauhkan, bahkan menyimpang dari tujuan Al-Quran itu sendiri ketika mengungkapkan ayat-ayat yang seperti itu. Di mana dewasa ini memang ada salah satu topik yang sangat mungkin viral ya, banyak dikutip gitu ya, dijadikan video-video pendek, atau kadang mungkin ada kiai ini, ustadz ini dipotong videonya terus kemudian disandingkan dan diberi narasi seolah-olah kemudian menjadikan itu penuh dengan pertentangan seperti itu ya, ketidakjelasan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak menginginkan kita ini saling berdebat ya tentang itu ya, tentang sifat-sifat Allah, karena itu tujuannya adalah agar kita mengimaninya, bukan memperdebatkannya. Maka Syekh Darwazah mengajak kita untuk tidak memperdebatkan tema-tema ini, karena nanti justru akan membuat kita terjauh dari arah dan tujuan Al-Quran yang sebenarnya. Karena banyak sekali nanti kalau di tafsirnya
Syed Darwaza itu memberikan contoh-contoh di mana banyak para orang-orang yang berdebat dalam topik-topik ini memotong satu ayat tertentu yang dia itu punya arah dan punya dilalah yang berbeda, tapi kemudian dipakai untuk meneguhkan pandangan mereka terhadap satu topik tertentu gitu ya. Sehingga kemudian menurut beliau itu malah menyeret Al-Quran kepada kayak di framing gitu ya, kepada keyakinan-keyakinan yang bisa jadi malah kemudian tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran ya. Jadi memperhatikan masalah ini menurut beliau sangat penting ya, supaya kita ini tidak terseret kepada hal-hal yang justru menjauhkan kita dari tujuan Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, karena sebagaimana kita juga harus melihat bahwa Quran itu kan sebenarnya ayat-ayat berkaitan dengan tauhid itu dijelaskan dengan sangat sederhana gitu ya, dimana kita tidak memerlukan filsafat yang panjang lebar, kita tidak memerlukan teori-teori yang sangat mendalam untuk memahami hal itu ya. Sebab tauhid itu ditujukan untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk kaum intelektual gitu ya. Sehingga bahkan orang yang paling sederhana sekalipun mereka ini bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu hanya dengan mendengar kalimatnya saja. Itu kan ketika bangsa Arab pertama kali menerima ini, orang-orang Baduy yang sangat sederhana, yang mereka ini bahkan tidak terdidik dalam sebuah peradaban yang mengenal literatur, mengenal filsafat, mengenal teologi gitu ya. Mereka ini begitu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar tentang sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini, afal-afal Allah, mereka langsung paham gitu ya. Nah, yang justru kadang-kadang sekarang ini kalau kita lihat perdebatan-perdebatan itu, bahkan orang yang sangat akrab dengan literatur kadang-kadang masih bingung juga gitu ya. Nah, jadi Syed Darwaza mengajak untuk ayo kita pahami tauhid itu sesederhana itu dan semudah itu. Tidak terjebak kepada debat-debat teologis yang panjang lebar yang sebenarnya itu bahkan para orang-orang yang sangat terpelajar dan terdidik saja kadang-kadang masih terpeleset gitu ya. Salah, keliru di dalam membahasakan dan menjelaskan, apalagi orang-orang kampung, orang-orang desa yang sangat tidak akrab dengan literatur, yaitu justru semakin bingung lagi ya. Nah, Syed Darwaza melihat sebagian tafsir itu kan ada yang terseret panjang lebar kepada perdebatan-perdebatan seperti itu ya. Salah satu contoh nanti kalau di dalam tafsirnya yang banyak dikutip itu misalnya adalah tafsirnya Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari ini kan seorang Mu'tazili, dan beliau ini setiap kali menemukan satu ayat yang menurut beliau itu bisa mendukung pandangannya, maka beliau akan bahas panjang lebar yang intinya akan memperkuat pandangan beliau ya, pandangan mazhab beliau ya gitu ya. Yang mana kata Syekh Darwaza itu justru akan menjauhkan para pembaca itu dari kesederhanaan dan kemudahan Al-Quran itu ya. Kan ada ayat mengatakan Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari gitu ya. Jadi laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya. Itu sudah dimudahkan oleh Allah. Dan di pengantar dari Tafsirul Hadis, Syekh Darwaza juga mengingatkan bahwa banyak anak-anak muda itu yang merasa bahwa tafsir-tafsir itu membahas sesuatu yang tidak mereka mengerti ya. Salah satunya ini gitu ya. Salah satunya adalah pembahasan teologis yang sangat detail, mendalam, yang mana mereka itu sendiri enggak dong, kalau bahasa orang Jawa itu ya enggak dong, enggak nyambung gitu ya. Dan itulah yang berusaha dihindari oleh Syekh Darwaza, dan beliau mengatakan ya kita berhenti pada batasan di mana Quran berhenti di situ, sehingga ayat-ayat tentang Allah, sifat, asma, af'al itu menjadi sederhana, mudah dipahami,
dan terjangkau oleh pikiran orang yang paling sederhana dan mungkin kayak orang desa sekalipun gitu ya. Dan itulah yang kemudian membuat Quran itu tetap bisa relevan untuk setiap kalangan, untuk semua kalangan, tidak hanya kalangan terpelajar, akan tapi bahkan orang yang paling sederhana itu bisa menyerap Al-Quran, mengambil manfaat, mengambil ibroh, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan sifat-sifat Allah, zat-zat Allah, asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Syekh Darwazah di dalam tafsirnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.